Kan yang akan menjadi juara umumnya Dari tim apa? Vitality. Sorry, sir. Yes sir. Gila kita nih udah bisa cast menggunakan bahasa Sunda. Iya, Vitality di mana ya? Vitality mana ya? Aduh, tapi itu intermezzo dikit ya guys. Karena semakin malam kita harus membakar semangat kita juga Betul, ya. Biar ini nggak panjang nih malam ini loh. Panjang. Nggak ya boleh kan? habis di round pertama. Nggak boleh. Nggak boleh. Meskipun yang habis cuma King Godok. Tadi King Kodok kan lumayan cepet tuh ya. Tapi kan dia emang suka banget opening biasanya. Oh, suka banget. Kalau opening aku, Aku pokoknya. closing aku. Aku. Aku suka yang panjang-panjang dan lama-lama King gitu. Godok ya. Tapi back to the game. Tadi kita melihat adanya tim Falcons yang bagaimana awareness mereka sangat tinggi dengan dia menyalakan Aura Vision gitu kan. Dan juga mereka jalannya pelan banget. Buriram, lu lihat berapa kali mereka rotasi buru-buru pakai mini launchpad. Berapa kali loh? 2 kali kita lihat ya. Mereka benar-benar bermain yang gak ada salahnya ya guys. Cuman ini bukan Buriram yang kita kenal aja. Lebih ke sana sih sebenarnya arahnya. Namun seperti yang tadi Skyla bilang, menurut gue memang mereka trauma dari saya kemarin. Gue rasa mereka coba latihan buat fokusnya dapat buyah. Betul. Karena di saya kemarin mereka tuh salah satu tim yang mendapatkan champion Poin pertama. Poin pertama malah kan. Ya betul. Tapi mereka kesulitan untuk nge-close the game. Jadi kemungkinan besar di hari ini mereka coba untuk mengubah itu semua, bermain lebih objektif lagi, bermain lebih aman lagi. Dan sambil gini Jo, kalau kita ngomongin bermain secara objektif itu kan berarti bakal lebih defensif Ya. ketimbang agresif gitu kan. Ketika mereka bermain defensif, otomatis mata dan kuping mereka digunakan untuk melakukan scanning dan juga mendengar pergerakan orang. Mereka bisa menganalisa dengan lebih mudah tentunya. Betul. Dan hal tersebut yang coba mereka lakukan. Kalau kemarin kita ngomongin Kagendra, di game 1 sampai game 4 objektif mereka emang perang, dapetin poin eliminasi sebanyak-banyaknya. Game 5 buyah. Ya. Mereka latihan seperti itu setiap harinya dan mereka dilatih untuk melakukan hal itu. Nah, ini sebenarnya menjadi pro kontra dengan apa yang dilakukan dengan Buriram United. Mereka bisa aja nih main konsisten, tapi champion rush-nya jadi lebih lama Iya, gitu. kalau misalnya mereka coba ya metode dari Kagendra, let's say Kagendra ini mainnya selalu latihan scrimnya 4 game agresif buat dapetin champion point. Ya. Baru game kelimanya mereka latihan buyah gitu. Betul. Nah, kalau Buriram melakukan hal seperti itu mungkin cukup worth it buat gue. Cukup Tapi worth it. kalau misalnya kayak gini, mereka jadi punya poin dikit-dikit aja. Cuma satu kali doang tadi buyah itu. Untungnya mereka dapet kill banyak karena yang nyampe late game-nya banyak. Coba kalau misalnya nyampe late game-nya dikit, kill Ya. dikit, dapetin buyah, nyampe ke champion rush point itu makin lama gitu. Gue setuju sama Skyla, kenapa nggak mereka main kayak mereka biasanya, tapi 2 metode latihan gitu. Bukan Ya. cuman agresifnya doang. Tapi tentu saja ini bakal menuai pro dan kontra dari survivors Betul. kita sendiri gitu tentang apa yang dicoba dilakukan oleh Buriram United, dan harapan kita juga semoga apapun itu mereka sebagian perwakilan dari SEA yang terkuat juga bisa terus bersaing dan terbukti di game sebelumnya mereka bisa dapetin buya juga. Dan kita nggak bakal pernah tahu hasil dari Buriram United ini bakal seperti apa dengan Yes. gameplay yang seperti ini sebelum hari ini benar-benar selesai. Betul Julia? Betul sekali. Tapi sebelum kita membahas Buriram lebih lanjut, kita akan melihat adanya fight yang akan terjadi antara EVOS dan juga tim Falcons, di mana Aimgat sudah mulai memasang badannya. Kemudian ada seorang Ray maju ke arah depan, itu dia akan ada Triple Battle yang dilemparkan, tapi Valiant Dash digunakan oleh seorang Ray kali ini. Namun apa yang dilakukan tim Falcons, Limit nampaknya menggunakan mini launchpad hanya untuk mencari posisi yang aman, dan seorang Peter akan menjadi bulan-bulanan dari tim EVOS Esports. Sementara Limit langsung dikomit oleh seorang Aimgat, tidak akan dibiarkan pergi. Oh my god! Iya, tim Falcons harus mengakui ketangguhan daripada EVOS. Sementara orang terakhir on fire akan mengadu. Nice! Dan itu dia, tim Falcons harus dihilangkan dan dipulangkan ke arah lobby di posisi ke-11. Oh my god, benar-benar mengerikan sekali dari EVOS. Dia berhasil menumbangkan 2 tim sekaligus, 2 tim raksasa dari Southeast Asia. Ada Core Memory dan juga tim Falcons dengan cukup mudah di bawah menit ke-9. Dan sangat luar biasa. Apa itu maksudnya? Jajan buat jajan. Nyawer, nyawer. Jago. Oh, jago. Julia mau kasih cepek guys tadi barusan anak-anak EVOS. Aduh. 7 poin eliminasi. Wow. Untuk Kenapa? tim EVOS. Udah. Wow gitu. Oh, jadi Amazed wow banget doang gua. tuh. Wow. Amazed banget gue sama tim EVOS karena Setuju mereka banget. konsis banget. Asik. Setuju banget. Setuju banget dan konsis banget gitu. Iya. Main agresif. Sementara Foundation
Kali ini All Gamers Global kembali lagi ke Foundation karena Ini ya? circle-nya bukan buat muka Pak. Ini beda. Tempat kalau ini kota di Kalahari ya. Ini akan terjadi satu jebaku antara kedua tim tersebut dari Vitality. Asik. Gue selalu merasa bangga gitu kalau. Gua Coba dibaca live from mana? Live from Riyadh. Asik. Tim Luxo juga nih ya. Kenapa dia? Gua tuh beneran kayaknya udah ngomong berapa kali ke teman-teman caster, mana ya katanya Buya 6 kali, kok di sini nggak gimana-gimana gitu ya ternyata. Ya itulah merupakan salah satu hal yang gue selalu ingat dulu, Bang El tuh selalu mention gitu ya, dengan ada format yang berubah banyak sekali yang komplain gitu kan. Nah kalau misalkan kata Bang El, ya lu sebagai pro player lu dituntut untuk menikmati perubahan tersebut dan berevolusi dengan meta tersebut gitu. Dan kalau kita ngomongin masalah Brazil ini kan merupakan salah satu yang menentang tentang adanya Champion Rush. Dengan mereka menentang, menurut gue itu menjadi satu keberatan dalam sugesti mereka secara tidak langsung gitu loh. Jadi mindsetnya juga, mindset udah aduh susah nih gitu. Gitu. Duch. Tadi juga kita ya kalau lihat di sebelum game pertama, nggak tahu kalian ngapa enggak ya. Tadi POV player Brazil tuh stres parah guys. Apalagi Giu ya. Giu udah mau nangis itu, gue yakin udah narik napasnya. Berapa kali sesek gue rasa itu. Iya, Giu jadi teguh. Oh, wow, tapi kita lihat ini di mana Rain mendarat di hadapan tim Lost. Langsung tenang dan untung masih cukup responsif. Lihat ada Valiant Dash. Battle, lihat bagaimana tim Lost. Oh my god. Oleh EVOS Esports satu persatu hilang. Looking for another kill. Nando 9 kali ini menjadi orang terakhir. Lost pun harus tereliminate di posisi ke-10. Yes, tapi nggak bisa benar-benar cukup tenang sampai di sini. Tapi Rasha berhasil mendapatkan seorang Baros di sana. Dia sudah mulai terlihat di commit langsung oleh dua player dari sisi sebelah kiri. Ray sudah mulai mendekat ke arah sana. Baros berhasil di take down oleh seorang Kocel lagi dan lagi. Mgat maju ke bagian depan, melihat ada satu orang yang tersisa di sana, Saifa. Terpisah dari kawanannya, dua player berhasil di take down dengan cukup mudah. Tapi Diu dan juga Cino yang akan menjadi tujuan selanjutnya untuk seorang Mgat yang masuk ke daerah pertahanan lawannya. Satu persatu ditumbangkan, dua player sekaligus dikirim untuk melawan AGAL di sana. Dan tiga tim Thailand ditumbangkan di tangan EVOS kali ini. Haus akan tim Thailand, EVOS Esports berhasil menumbangkan mereka meskipun ada kontribusi dari Koja tadi ya, satu player. Cuman menurut gue opening move dari Rasha gila, awareness Rasha tinggi banget. Dia baru beres sama Los, lihat ke atas ada Baros, langsung di take down, berhasil di revive, dikasih granat. Tahu banget karena di posisi tebing kayak gitu nggak mungkin ditarik mundur, pasti di revive-nya di situ, dikasih granat, der, langsung dibalikin lagi. Tapi kita lihat kali ini game yang akan berlanjut. Kenapa gue berapi-api banget gitu? kayak lagi proklamasi kemerdekaan gitu. Gue juga merasa itu. Sorry ya guys, sorry ya. Tapi iya ya, gue sepakat dengan apa yang dibilang sama Julia, itu momentumnya bagus banget. Makro gameplay lu bisa ngeliat gimana seorang Kocel juga tahu kapan lawannya bakal di revive. Granatnya pecah tepat setelah orang tersebut berhasil di revive dan gak berhasil untuk kabur pada akhirnya. Tapi kali ini kita akan melihat pertarungan antara Raja melawan Raja. Mungkin Raja dari Brazil yang akan berhadapan dengan Raja dari SEA kali ini. Dan sudah mulai terlihat kedua tim. Kali ini ada Vitality yang akan berhadapan dengan tim RRQ. Julia. Yes, itu dia. Kita lihat akan ada perang antara saudara kita dari RRQ dan juga tim Vitality, di mana bagaimana banyaknya utilities yang sudah diberikan tapi dipindahin. Oke, balik lagi. Kalian ada di mana? Ada seorang Koja yang berhasil di knockdown. Kali ini menjadikan 3 player yang dihadapi dengan M590-nya. Kali ini tidak bisa berbuat banyak karena terjadi dua player yang akibat dan juga seorang Abai, tapi masih ada Kapten Dux di sana melakukan upaya reviving. Itu ada yang keluar masuk dari seorang Koja. Akan coba lagi tapi tidak bisa karena pergerakan dari seorang Abai yang sangat lincah membuat tim Vitality tumbang di posisi ke-8 Skyla. Oh my god, tim Vitality harus bercukup diri dan berpuas diri di posisi ke-8. Dan kali ini fight tidak akan berhenti sampai di sana karena Pain Gaming akan kedatangan R7 dari sisi sebelah kiri, Julia. Yes, ini dia dari MT7
Tidak ada pergerakan yang bisa menyelamatkan dirinya. Terlalu terbuka posisi daripada tim Fluxo membuat tim Dragon mampu memberikan free hit. Sementara Pain Gaming di atas tebing kali ini ada satu painted review yang coba dibuka. Tapi nampaknya dari seorang Joker akan coba untuk memberikan pressure terhadap Pain Gaming yang sedang berfokus ke arah bawah. Lihat bagaimana serangan balasan akan dikirimkan oleh Pain Gaming ke arah Movie Star. Satu granat namun finally tim Fluxo tumbang sudah di posisi ke-7 Skyla. Yes, Fluxo Muncrat. tidak bisa berbuat banyak. Julia pun sampai muncrat barusan. Ada beberapa utilities yang dilemparkan oleh tim Dragon. Begitu juga dengan teman-teman dari Buriram United. Jual beli serangan sudah mulai dilakukan, tapi masih belum ada cedera yang cukup serius kali ini. Abai dari kejauhan menggunakan machine gun di sana berhasil mendapatkan satu player, disusul dengan Maal dengan mendapatkan seorang Peter di sana. Maal 1 poin eliminasi tambahan, Abai 1 poin eliminasi tambahan, dan Dus berhasil menumbangkan seorang Wasanam dari kejauhan. Menyisakan Moshi dan biarkan tim RRQ memasak teman-teman. 9 poin eliminasi dan masih bisa bertambah Julia. Dragon kali ini akan menjadi the next target daripada tim RRQ. 10 bahkan 11 poin eliminasi Dragon. Say bye-bye to Kalahari. Dimana menurut gue nggak cocok banget ini gameplay hati-hati dari Buriram. Membuat mereka lama ada di luar zona, menahan pertempuran. Dan akhirnya menjadi santapan bagi tim RRQ. Sementara EVOS, Esports kali ini akan terlibat satu pertempuran tentunya dengan kawan-kawan daripada tim Pain Gaming. Yang tersisa satu player saja. Dan ini memancing tim RRQ untuk masuk ke arah pertempuran. Movie Star mendapatkan posisi yang cukup nyaman menghadapi dua tim Bang, Movie Star berhasil untuk maju satu player dengan seorang Maal. Rasya berhasil dirival kembali dengan ada bantuan tiba cukup cepat. Kali ini bisa regroup kembali bersama teman-temannya. Sementara Aigat akan menarik mundur ke arah belakang. Coba untuk menahan. Wah, ini bahaya nih. Ini bahaya nih. Aura Vision dibuka, granat dilemparkan. Satu orang tumbang Maal di tangan seorang Games King. Ikut campur Movie Star atas peperangan yang terjadi antara tim Indonesia kali ini. Sementara EVOS dengan 17 poin eliminasi masih kelaparan akan poin kill. Ada seorang Kiba di sana yang tidak mampu bertahan. RRQ tumbang di posisi ketiga, dua tim tersisa. EVOS Esports kali ini juga depan. Satu player tumbang daripada Movie Star. Ditabrak menggunakan Valiant Dash, namun Haxnya tidak bisa diselamatkan begitu dengan seorang Dewa. Games King menjadi orang terakhir kali ini. Coba untuk melakukan penyelamatan tapi tidak bisa.